Selamat siang, selamat datang di podcast Kelompok 3A Angkatan 67 Latsar CPNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Prima Andika Putra sebagai host. Bersama rekan-rekan saya ada Mbak Ivana, Mbak Evita, Mbak Agnia, dan Mas Herda. Pada kesempatan ini, kami akan membahas isu dengan tema manajemen sampah dan sirkular ekonomi di DKI Jakarta. Tema ini penting karena pengelolaan sampah saat ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan kota dan kualitas pelayanan publik. Terutama permasalahan sampah di DKI Jakarta masih menjadi isu yang belum terselesaikan, khususnya dalam pemilahan dan daur ulang. Dari berbagai permasalahan yang ada, saja masuk ke pembahasan pertama dari Mbak Nia. Dari tema tersebut, bagaimana penentuan isu prioritas yang dilakukan? Baik, terima kasih Mas Prima. Isu-isu yang terjadi, yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan sampah menjadi energi alternatif, waste to energy. Isu yang kedua, kurangnya inovasi digital dalam monitoring pengelolaan sampah perkotaan. Isu yang ketiga, masih rendahnya partisipasi sekolah instansi dalam program pengurangan sampah. Isu yang keempat, belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan daur ulang untuk mendukung konsep sirkular ekonomi. Ya, baik. Berdasarkan APKL aktual, isu ini masih terjadi saat ini. Problematik belum tertangani secara optimal, kelayakan berdampak luas bagi masyarakat, layak dapat intervensi oleh ASN, sehingga isu ini ditetapkan sebagai isu prioritas. Dilihat dari tabel analisis APKL, dengan masalah utama didapatkan total nilai tertinggi dengan skor 19, sehingga isu atau masalah keempat ini ditetapkan sebagai isu prioritas, yaitu belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis penilaian dan daur ulang untuk mendukung konsep sirkular ekonomi. Seperti itu. Dari isu tadi, isu utamanya adalah belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis penilaian dan daur ulang untuk mendukung konsep sirkular ekonomi. Nah, sekarang dari data dan fakta yang ada nih, bagaimana kondisi faktual yang mendukung isu tersebut? Mungkin bisa bantu dijelaskan? Oke, baik. Terima kasih Mas Pri. Berdasarkan data seperti yang dapat kita perhatikan di layar berikut, DKI Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 hingga 8.000 ton sampah per harinya. Namun sebagian besar sampah tersebut belum dipilah dari sumbernya, sehingga menghambat proses daur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi belum berjalan secara optimal. Oke, berarti dari data tadi terlihat 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari sampah yang dihasilkan oleh Jakarta. Oke, baik, terima kasih Mbak Ivana. Selanjutnya dari Mbak Fit, apakah kira-kira sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait hal ini? Ya, baik, terima kasih Mas Prima. Untuk kebijakan sudah ada ya. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Nah, tapi untuk implementasinya di lapangan masih belum optimal. Misalnya ini, sistem pendukungnya masih perlu dilakukan perubahan. Selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Artinya terdapat kesenjangan ya antara kebijakan dan pelaksanaan gitu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Mas Erda, kira-kira berdasarkan analisa Mas Erda nih, apa saja akar permasalahan yang ditemukan? Baik, terima kasih Mas. Mari kita telah permasalahan ini menggunakan analisis Fishbone 4M berikut yang ada di layar. Pertama, faktor di mana kesadaran masyarakat masih rendah. Lalu yang kedua ada faktor material yang menyebabkan kondisi sampah masih tercampur. Lalu yang ketiga ada dari faktor mesin. Fasilitas pengelolaan yang kita miliki ternyata masih terbatas. Lalu yang keempat ada faktor metode, di mana sistem pemilahan yang berjalan saat ini belum konsisten. Dari keempat poin tersebut dapat disimpulkan bahwa akar masalah utamanya bermuara pada satu hal, yaitu belum optimalnya sistem budaya pemilahan sampah dari sumbernya. Oke, analisisnya sudah sangat jelas ya. Kira-kira dari analisis tadi, solusi apa sih yang bisa dilakukan, Mas? Kami mengusulkan solusi berupa pengelolaan sampah berbasis digital dan edukasi masyarakat melalui sistem monitoring dan pelaporan digital, peningkatan edukasi pemilahan sampah, integrasi bank sampah, serta pemberian insentif. Solusi ini sejalan dengan fungsi ASN, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan publik yang prima melalui digitalisasi pelaporan, serta wujud komitmen ASN sebagai pelaksana kebijakan publik untuk menyukseskan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Baik, luar biasa sekali solusinya Mas Erda. Kemudian dari Mbak Ivana nih, kalau menurut Mbak Ivana, kira-kira bagaimana kedudukan dan peran ASN dalam menyikapi permasalahan ini? Memang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pita dan Mas Erda, sudah ada instruksi gubernur terbaru terkait gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah ini. Sebagai ASN harus memastikan bahwa kebijakan pemilahan sampah benar-benar dijalankan di lingkungan kerja dan masyarakat
tidak hanya di atas kertas. Singkatnya, ASN berperan sebagai 3. Yang pertama yaitu perencana, dengan menyusun program pengelolaan sampah di lingkungan unit kerja masing-masing. Kedua, sebagai pelaksana, di mana kita memberi contoh dan sebagai agen perubahan dalam pemilahan sampah. Dan ketiga, sebagai pengawas, di mana kita memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat dan rekan di unit kerja, sehingga ASN dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah ini. Oke, dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah ini. Baik, sebagai penutup, pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, ASN, dan masyarakat. Melalui penerapan pemilihan sampah, daur ulang, serta pemanfaatan teknologi digital, sampah tidak lagi hanya menjadi limbah, tetapi dapat menjadi sumber daya yang bernilai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat.